Blockis Marvel volume ini jadi satu-satunya volume dari Marvel yang paling susah dicarinya di toko-toko sekarang. Apa sih yang bikin dia tuh laku banget sampai udah nggak ada di toko-toko? Daripada penasaran figurnya tuh jadi sebagus apa, langsung aja kita Gatai Kanzen Putro Toys. Ini adalah Blockis Marvel Galaxy Version 05 yang berfokus pada seri Spider-Man dan musuh-musuhnya. Untuk line up sendiri ada varian Spider-Ham, ada musuhnya Scorpion, Mysterio, Venom, Dr. Octopus yang buat tunggu-tunggu banget, dan ada varian Symbiote Spider-Man, Ghost Spider. Ghost Spider? Ini harusnya Spider-Gwen nggak sih? Aneh nih Blockis. Terus ada Miles Morales, ada Spider-Man dan Secretnya Spider-Man Secret Version guys. Dan di sini gue udah punya satu set plus satu box gacha. Ya pasti kalian udah tahu lah ya ini isinya apa. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita unboxing. Yang pertama ada Spider-Ham yang bodinya itu menggunakan model body kartun guys. Dan ini jadi Blockis Marvel pertama yang pakai body kecil seperti ini. Tapi bukan Blockis namanya, meskipun bodinya lain dari yang biasanya, tapi artikulasinya masih banyak guys. Jadi kayak di bagian kepalanya ini masih join ball seperti ini. Kemudian tangannya juga masih ada artikulasinya kayak begini, bisa ke atas. Terus sikunya bisa naik-naik. Dan bagian telapak tangannya bisa berputar seperti ini. Dan ini udah menggunakan join ball juga ya guys. Jadi bisa naik turun kayak begini. Tapi sayangnya di bagian pinggang dia nggak bisa berputar guys. Terus untuk bagian kaki bisa naik, bisa ke samping sejauh ini. Terus bisa lutut juga seperti ini, tapi lututnya nggak double join ya. Jadi cuman single join kayak begini. Dan telapak kakinya dia bisa berputar-putar seperti ini guys. Cuman sayangnya untuk tangan sebelah kanannya, dia tuh cuman dikasih satu aja yang sedang pose mengeluarkan jaring seperti ini. Sedangkan untuk tangan satunya lagi dia bentuknya seperti ini untuk menggenggam barang-barang dan aksesoris-aksesoris yang dikasih guys. Untuk aksesoris pertama ini ada kayak semacam hotdog gitu. Jadi ini tinggal dipegang aja. Dan seolah-olah dia sedang makan sambil bergelantungan seperti ini. Yang kedua ada palunya seperti ini yang detailnya tuh juga cakep ya guys. Jadi dia nggak polosan seperti itu. Overall untuk Spider-Ham ini cukup bagus lah menurut gua. Jadi kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah Ghost Spider yang seharusnya ini tuh Spider-Gwen. Kenapa namanya Ghost Spider? Atau jangan-jangan lisensinya belum terpenuhi nih sama Blockis untuk karakter si Spider-Gwen ini. Gimana sih Blockis ini? Ada. Nah, untuk si Spider-Gwen ini dia pakai body model female, jadi body model cewek yang berbeda dengan Spider-Man dan lain-lainnya juga guys. Dan ini satu-satunya dan yang pertama menggunakan body female seperti ini. Gua zoom dulu aja. Semoga kelihatan ya guys. Jadi di bagian tangannya itu dia joinnya beda guys tuh kayak begini. Terus kalau misal dicabut dia kayak begini untuk bagian ujung tangannya untuk si joinnya. Jadi kayak begini. Tapi overall untuk detailnya ini cukup bagus ya, terutama untuk bagian tangannya di sini dia ada kayak semacam printingnya begitu, gak yang polosan pink aja gitu. Ya Blockis untuk detail gak usah diragukan sih meskipun harganya murah ya. Dan kalau kalian lihat di bagian visornya ini beneran bagus banget kayak bening gitu guys. Cakep sih ini untuk bagian mukanya. Dan ini ada kupluknya juga yang akurat kayak Spider-Gwen aslinya. Mantap lah ini. Untuk artikulasi bagian kepala sudah menggunakan join ball, bagian tangan bisa berputar, kemudian bisa butterfly join sedikit seperti ini, kemudian bisa naik, ada artikulasi sikunya juga kayak begini guys, meskipun ini agak keras sih sebenarnya. Kemudian bagian dadanya juga bisa berputar seperti ini, bahkan bisa diputar-putar seperti ini juga. Untuk bagian kaki bisa naik, bisa ke samping, terus bisa berputar juga seperti ini. Untuk lutut sudah double join ya guys. Jadi bisa seperti ini sejauh ini untuk jangkauannya. Dan telapak kakinya juga sudah menggunakan ball joint, jadi bebas seperti ini. Untuk aksesoris kita mendapatkan spider web seperti ini. Kemudian ada dua pasang telapak tangan, yaitu yang sedang menggenggam seperti ini dan sedang mengeluarkan jaring seperti ini guys. Jadi kita mendapatkan masing-masing satu pasang kayak begitu. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Spider-Man Miles Morales. Dan ini juga bodinya sudah beda lagi ya guys sama yang Spider-Gwen tadi. Kalau di Blockis disebutnya ini Agile Mel, ya pokoknya itulah. Jadi bisa dibilang ini tuh body cowok normalnya. Dan jujur proporsinya ini bagus banget. Beda banget sama versi Marvel yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita bandingkan dengan Galaxy Version 02 seperti ini, dan kalian bisa lihat sendiri untuk proporsinya yang 02, ini beneran kacau banget ya guys. Dari bagian kakinya ini kayak kebesaran, terus bagian pahanya juga kegedean, malah bagian si pundaknya ini kekecilan. Beda sama yang versi Miles Morales ini yang sudah menggunakan body model terbarunya guys. Dan kalau dilihat dari dekat,
untuk bagian bodi atasnya dia ada detailing kayak begini yang dimana ini beneran bagus banget ya. Kalian bisa lihat sendiri. Wah, gokil sih. Untuk artikulasi bagian kepala sudah menggunakan join ball jadi bebas seperti ini. Dan dia sudah menggunakan double join juga di bagian leher dan bagian leher atasnya. Jadi bisa ke atas seperti ini dan bisa ke atas lagi seperti ini tuh. Jadi ada double join kayak begini guys. Mantap. Lanjut ke bagian tangan, bisa berputar seperti ini. Kemudian bisa kita tarik dulu sedikit supaya ada butterfly joinnya seperti ini. Gila, bagus banget ini artikulasinya. Terus bisa ke atas juga seperti ini. Bisa berputar juga seperti ini. Kemudian ada artikulasi siku yang sudah double join. Jadi bisa sejauh ini untuk artikulasi sikunya. Kemudian untuk dadanya juga sudah bisa berputar seperti ini. Tapi nggak bisa berputar 360 derajat. Nah, kalau kalian ingin putarin, kalian naikin dulu sedikit untuk bagian join di perutnya. Sehingga dia bisa berputar seperti ini guys, tuh. Jadi bisa kayak begini. Dan kalau kita naikin bagian perutnya, dia jangkauannya lebih luas lagi. Jadi semisal kita turunin ke bawah, masih bisa kita turunin lagi dari bagian atas perutnya sejauh ini. Gila, kurang keren apa ini Galaxy Version 05. Untuk bagian kaki bisa naik seperti ini, bisa ke samping juga seperti ini, bisa berputar juga. Ada artikulasi lututnya seperti ini. Dan telapak kaki sudah menggunakan join ball kayak begini. Untuk telapak tangan kita mendapatkan dua pasang. Jadi yang pertama itu yang seperti ini, yang menggenggam. Dan yang kedua yang terbuka seperti ini. Tapi kalau kalian lihat, di bagian yang menggenggam ini ada detailing warna hitam. Sedangkan yang membuka ini nggak ada detailing sama sekali. Kok begini nih Blokis? Ini yang bagian divisi catnya kayaknya ketiduran apa gimana ini? Kita juga mendapatkan efek part listrik seperti ini yang bisa kita pasang di bagian tangannya. Yang seolah-olah tinjuannya ini dia ada efek listriknya seperti ini guys. Ini cakep sih sejujurnya. Jadi kayak akurat dengan komiknya. Yang dimana untuk kostum si Miles Morales ini dia ada efek listriknya seperti ini guys. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Symbiote Spider-Man yang dimana detailnya ini bener-bener gahar banget. Dan kalian bisa lihat bagian visor matanya seolah-olah dia tuh kayak sedang mengintimidasi gitu loh guys. Wah, cakep banget. Dan kalau seandainya kalian lihat, bang kok ini full hitam semua? Kalian salah guys. Ini gue zoom dulu aja. Jadi selain detail yang ada di dadanya, ada detail lagi di bagian sempaknya. Ini warna abu-abu kayak begini. Kemudian di bagian tangannya juga ada detail seperti ini. Dan bagian belakangnya seperti ini guys. Ya, untuk detailnya kayak begitu aja sih. Tapi menurut gua ini detail penting yang sebenarnya nggak boleh dilewatin. Gua masih takjub banget sama visor matanya yang mengintimidasi banget kayak begini sih. Untuk artikulasi masih sama kayak sebelumnya, jadi nggak usah gua bahas. Untuk aksesoris kita mendapatkan semacam efek simbiot seperti ini yang digunakan untuk menusuk. Jadi caranya itu kita lepas dulu di bagian tangannya kayak begini. Kemudian tinggal kita pasang di bagian si aksesorisnya jadi seperti ini guys. Nah, kalau kayak begini kurang ganteng apa lagi coba? Gila. Kita lanjut lagi aja ke karakter selanjutnya adalah Spider-Man yang warna dan detailnya persis banget kayak versi komiknya. Jadi birunya tuh biru terang kayak begini guys. Gak kayak versi Spider-Man yang di film-film yang birunya tuh dia lebih tua, condong ke navy gitu. Tapi menurut gua untuk pewarnaan terus juga proporsinya ini udah akurat dan bagus banget sih. Untuk artikulasi nggak usah gue bahas karena masih sama aja kayak karakter sebelumnya. Jadi gue mau liatin detailnya aja. Selain ada di perut dan di sempak, di bagian tangannya pun juga dia berbeda ya. Tuh, untuk detailnya ada printingnya seperti ini. Sedangkan untuk bagian tangan dalamnya dia kan biru polos seperti ini. Di bagian belakangnya pun tetap ada logo Spider-Man-nya seperti ini guys. Untuk telapak tangan kita mendapatkan dua pasang, yaitu yang sedang menggenggam seperti ini dan juga sedang menembakkan spiderweb seperti ini. Untuk aksesoris kita mendapatkan spiderweb yang lurus seperti ini. Dan yang paling keren ada efek spider sense yang bisa kita pasang di bagian kepalanya. Jadi seolah-olah dia tuh merasakan kalau musuhnya datang. Ini bagus banget sih. Tapi kalau dilihat-lihat malah kayak bando anak bayi, nggak sih? Ya, untuk Spider-Man ini cukup oke lah. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Mysterio. Dan ini body modelnya udah beda lagi kayak Spider-Man. Jadi untuk body modelnya dia menggunakan model strong male alias cowok yang kuat, cowok maco, ya itulah pokoknya. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk body modelnya tuh lebih berotot kayak begini guys. Jadi lebih besar, lebih maco juga. Dan Mysterio-nya ini juga akurat banget kayak di komiknya. Untuk warna hijaunya perpaduan antara hijau muda dan hijau tua. Terus ada detailing-detailingnya kayak begini. Tapi yang sangat gua sayangkan, untuk bagian jubahnya dia ngatung sampai segini doang. Kenapa sih nggak dibuat sampai bawah gitu? Dan kenapa jubahnya tuh nggak pakai kain? Ini malah pakai kayak plastik, ini jatuhnya bukan karet malah.
plastik ini guys. Jadi kalau misalnya kalian paksa bisa patah ini. Tapi gue suka banget sama efek asap di bagian kepalanya. Dia kayak efek marble gitu, gundu. Kalau misalnya kalian inget tuh gundu. Nah dia kan kayak begini. Dan kalau kita putar pun juga dia efeknya beda-beda kayak begini guys. Ini bagus banget. Cuman sayangnya untuk artikulasi kepala cuman bisa berputar kayak begini aja. Untuk tangan sih masih sama kayak sebelumnya. Paling cuman jangkauan butterfly jointnya yang agak pendek. Untuk bagian dada ada artikulasi, bagian perut ada artikulasi. Untuk bagian paha sampai bagian telapak kaki juga masih sama aja kayak karakter sebelumnya. Untuk Mysterio ini kita mendapatkan aksesoris berupa api seperti ini yang bisa kita pasang di tinjunya. Jadi seperti ini guys. Nanti bakal lebih keren lagi pas gua pose-posein aja deh biar lebih kelihatan untuk si efek apinya ini. Overall untuk Mysterio gue masih cukup suka. Jadi kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Scorpion. Dan jujur ini pewarnaannya tuh bagus banget. Dia tuh pakai modelan kayak semi-semi metalik tapi nggak sampai chrome gitu. Dan yang paling gue suka ini detail-detailnya beneran cakep banget guys untuk armor-armornya ya. Gue zoom dulu aja kali ya. Nah kalian bisa lihat sendiri di sini kayak ada semacam rusuk-rusuk kayak gitu mungkin. Dan di bagian pahanya pun ada detailing lagi di armornya sampai ke bagian kakinya seperti ini guys. Gak sampai di situ, di bagian mukanya pun juga ini hidup banget ya untuk ekspresinya kayak sedang marah gitu. Kemudian bagian belakangnya pun juga ini ada detail-detailnya sampai ke ekornya. Dan untuk artikulasinya sendiri, di ekornya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titik join guys. Jadi bisa kalian likuk-likuk seperti ini sesuka kalian. Tapi sayangnya karena di bagian atasnya ini terbatas, jadi kalau misal kita ke atasin seperti ini dia bakal copot seperti ini. Kalau untuk artikulasi di bagian body lainnya ini masih sama aja kayak Mysterio sebelumnya. Jadi kita skip aja lah ya. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Dr. Octopus, villain yang paling gue tunggu-tunggu untuk dikeluarin sama Blockies. Kalian bisa lihat sendiri ini beneran comic accurate banget. Karena untuk Octopusnya sendiri dia tuh gendut gitu guys tuh. Kalian lihat sendiri bagian perutnya. Cuman sayangnya karena dia gendut, dia nggak ada artikulasi di bagian perutnya. Jadi untuk artikulasinya tuh cuman bagian kepala, tangan, kaki, lutut sampai ke bawah seperti ini. Tapi yang gue suka, kalian lihat bagian belakangnya ini keempat tentakelnya bener-bener bisa diartikulasiin. Bahkan dia tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik artikulasi per tentakel. Berarti total 32 titik artikulasi. Ditambah lagi untuk si bagian ujungnya ini bisa kebuka ketutup kayak begini guys. Wah gila, cakep banget sumpah ini. Berarti wishlist gua selanjutnya itu ada Green Goblin yang bakal rilis di volume ke-6 nanti. Untuk artikulasi nggak usah gua bahas, jadi kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah Venom. Gitu nggak sih suaranya? Ya, ini adalah Venom dengan body terbaru yaitu body model monster. Ya sesuai lah karena Venom ini kan masuknya udah ke monster ya. Dan tentu aja untuk bodinya sendiri ini beda banget sama body Hulk dari volume ke-1 maupun volume ke-4 yang si Hulk versi Thor Ragnarok kalau nggak salah ya. Kalau misal kalian ngelihat kenapa bagian pahanya ini lebih kecil, ya maklum karena kan dia itu monster guys. Jadi bodinya nggak proporsional kayak orang gitu. Tapi sayangnya untuk artikulasi kepala dia tuh berputarnya dari sini doang, bukan dari sini titik belakangnya. Jadi dia nggak bisa berputar 360 derajat, melainkan dia berputar ke atas seperti ini guys. Tuh. Terus di bagian tangannya dia ada artikulasi berputar seperti ini, bisa ke samping seperti ini. Kalau kita tarik dulu sedikit untuk bagian join di bagian tangannya ini, jadi kita bisa naikin ke atas. Ya sejauh ini aja sih maksimal untuk ke atasnya. Kemudian untuk siku masih ada artikulasi sedikit. Untuk telapak tangan juga bisa diputar-putar dan bisa copot juga. Ya gitulah. Tapi kalau kalian lihat di bagian ujung-ujung tangannya ini dia tuh ada kayak kuku-kuku gitu guys. Jadi ini agak tajam sih sebenarnya. Untuk bagian dada dia bisa berputar sedikit, bisa naik turun sedikit seperti ini. Kemudian bagian pinggangnya ada artikulasi berputar seperti ini. Nah untuk kakinya ini yang sayangnya agak terbatas sih. Jadi kalau misal ke depan dia cuma bisa sejauh ini aja. Kemudian bisa ke sampingnya sedikit begini aja. Untuk bagian lutut dia bisa menekuk sedikit seperti ini aja, nggak sampai ujung kayak double joint kayak gitu. Bisa berputar juga dan telapak kakinya juga bisa berputar sampai copot kayak begini. Untuk aksesoris kita mendapatkan symbiote effect seperti ini yang bisa kita pasang di bagian tangannya. Jadi seolah-olah dia ingin melempar symbiote-nya ke arah Spider-Man seperti ini guys. Gila, keren banget sih. Dan symbiote ini bisa kita gabung juga dengan Spider-Man ya yang menjadi seperti ini.
Nah, ini dia Spider-Man yang seolah-olah dia sedang kerasukan atau ketempelan dari si simbiotnya Venom tadi, guys. Jadi ini tuh bagian bawahnya dicampur sama simbiot Spider-Man, bagian tangan kanannya juga. Dan bagian efeknya ini kita kasih efek dari si Venomnya tadi, guys. Gila, ini beneran keren banget sumpah dibikin kayak begini. Meskipun gue udah punya Secret Spider-Man, tapi kayaknya untuk yang ini gak bakal gue jual deh Spider-Man ya. Karena dibuat kayak gini tuh beneran cakep banget asli. Dipajang kayak begini doang nih. Yaudah guys, kita lanjut lagi aja ke yang terakhir yaitu Secret Spider-Man-nya. Kira-kira sebagus apa? Kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah, dan ini dia Secret Spider-Man-nya yang dimana secara detail memang gak terlalu berbeda jauh dengan yang versi regulernya. Paling cuma berbeda di warnanya aja guys. Jadi kalau kalian lihat untuk si Secret-nya ini dia agak-agak semi chrome gitu. Sedangkan untuk yang reguler seperti ini. Nah, ini dia perbedaannya. BTW ini bodi atasnya masih pakai simbiot Spider-Man karena gue males ngerubah lagi si Spider-Man yang ini guys. Karena ini udah cakep banget sumpah. Untuk perbedaan lainnya, untuk si Secret ini mendapatkan tas seperti ini, sedangkan yang regulernya enggak. Dan tasnya sendiri ini bisa kita buka kayak begini guys. Untuk kita simpan si part telapak tangannya seperti ini. Nah, untuk part telapak tangan sendiri, selain mendapatkan si tangan menggenggam dan juga si tangan spider seperti ini, kita juga mendapatkan optional part tangan lagi yaitu yang seperti ini guys. Nah, ini khusus untuk di Secret aja ya. Kalau di reguler kita nggak dapat telapak tangan yang seperti ini. Tapi kalau di Secret kita tidak mendapatkan Spider Sense-nya guys. Jadi si Spider Sense ini cuman ada di karakter reguler aja. Ini sangat disayangkan sih sebenarnya. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dan artikulasi-artikulasi dari Blockies Marvel Galaxy Version 05 seri Spider-Man. Sekian review Blockies Marvel Galaxy Version 05 Spider-Man. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga supaya nggak ketinggalan review Blockies Marvel Galaxy Version 06 yang bakal melanjutin seri Spider-Man lagi guys. Dan apakah gue bakal dapet secret di volume ke-6 nanti? Makanya kalian subscribe biar nggak ketinggalan ya. Jadi sekian dulu aja untuk review Blockies Marvel Galaxy Version 06 kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah! Spider-Man, Spider-Man, na 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 na. Yeah.